Dalam bagian ini, dijelaskan hubungan antara matahari, bumi, dan pergerakan langit yang menghasilkan fenomena siang dan malam. Matahari digambarkan bergerak dalam lintasannya mengelilingi bumi menurut pandangan kosmologi klasik, sehingga cahaya yang diterima bumi berubah secara berkala. Ketika matahari berada pada sisi yang menghadap suatu wilayah di bumi, maka wilayah tersebut mengalami siang. Sebaliknya, ketika matahari berada di sisi lain, wilayah tersebut berada dalam kegelapan dan mengalami malam. Dengan demikian, pergantian siang dan malam merupakan akibat dari posisi relatif antara bumi dan matahari dalam sistem langit. Selain itu, dijelaskan bahwa lintasan matahari tidak selalu berada pada satu garis tetap, melainkan bergerak dalam jalur yang memiliki kemiringan tertentu. Hal ini menyebabkan variasi panjang siang dan malam sepanjang waktu. Pergerakan matahari juga berhubungan dengan perubahan musim dan posisi bayangan di permukaan bumi. Para ilmuwan klasik menggunakan pengamatan ini untuk menentukan waktu, arah, serta perhitungan kalender. Ilustrasi pada halaman ini menunjukkan posisi bumi di pusat, dengan matahari dan titik-titik lain yang menggambarkan fase atau posisi tertentu dalam pergerakannya. Titik-titik tersebut merepresentasikan perubahan keadaan yang terjadi selama siklus peredaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan posisi matahari terhadap bumi menghasilkan variasi dalam panjang bayangan. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam pengukuran waktu dan penentuan arah, terutama melalui pengamatan bayangan benda tegak. Dengan pendekatan ini, para ahli mampu menjelaskan fenomena alam sehari-hari secara sistematis, menunjukkan bahwa pergerakan langit memiliki keteraturan yang dapat diamati dan dipahami. Dalam bagian ini, dijelaskan tentang terjadinya gerhana sebagai akibat dari posisi sejajar antara matahari, bumi, dan bulan. Gerhana terjadi ketika salah satu benda langit berada di antara yang lain, sehingga menghalangi cahaya yang seharusnya sampai. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari terhalang dan sebagian wilayah bumi mengalami kegelapan sementara. Sebaliknya, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan.
Fenomena ini hanya terjadi pada kondisi tertentu, yaitu ketika ketiga benda langit berada pada satu garis lurus atau mendekati garis tersebut. Karena lintasan masing-masing memiliki kemiringan tertentu, gerhana tidak terjadi setiap waktu. Ilustrasi pada halaman ini menunjukkan jalur bayangan yang terbentuk ketika cahaya matahari terhalang. Bayangan tersebut memiliki bagian yang lebih gelap, inti bayangan, dan bagian yang lebih samar di sekitarnya. Perbedaan ini menjelaskan mengapa gerhana dapat terlihat total atau sebagian, tergantung posisi pengamat di bumi. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa ukuran bayangan dan luas wilayah yang terkena gerhana bergantung pada jarak dan ukuran relatif antara matahari, bumi, dan bulan. Dengan perhitungan yang tepat, para ilmuwan mampu memperkirakan waktu dan lokasi terjadinya gerhana. Penjelasan ini menunjukkan bahwa fenomena gerhana bukanlah peristiwa acak, melainkan hasil dari keteraturan gerak benda-benda langit dalam sistem kosmos. Dengan demikian, gerhana menjadi salah satu bukti nyata bahwa pergerakan langit mengikuti hukum yang dapat dipahami dan diprediksi melalui pengamatan serta perhitungan geometris. Dalam bagian ini, dijelaskan bahwa matahari merupakan sumber utama panas dan cahaya bagi bumi. Panas yang dipancarkan matahari memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, serta memungkinkan berlangsungnya kehidupan. Ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, ia memengaruhi berbagai unsur alam seperti udara, air, dan tanah. Panas ini menyebabkan perubahan keadaan seperti pemanasan udara, penguapan air, serta perubahan kondisi lingkungan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut tidak merata di seluruh permukaan bumi. Perbedaan sudut datang sinar matahari menyebabkan variasi suhu di berbagai wilayah. Daerah yang menerima sinar secara langsung akan lebih panas, sementara daerah lain yang menerima sinar secara miring akan lebih sejuk. Perubahan ini juga berkaitan dengan pergerakan matahari dalam lintasannya, yang menyebabkan variasi waktu siang dan malam, serta perubahan musim. Dengan demikian, siklus alam seperti pergantian musim dan cuaca sangat dipengaruhi oleh posisi matahari. Selain itu, panas matahari berperan dalam menggerakkan siklus air. Air dari laut, sungai, dan permukaan lainnya menguap karena panas, kemudian membentuk awan dan akhirnya turun kembali sebagai hujan. Proses ini menjaga keseimbangan air di bumi. Dijelaskan pula bahwa tanpa panas matahari, kehidupan tidak akan dapat berlangsung. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk tumbuh, hewan bergantung pada tumbuhan, dan manusia bergantung pada keduanya.
Dengan demikian, matahari menjadi pusat kehidupan dalam sistem alam. Namun, panas yang berlebihan juga dapat membawa dampak tertentu, seperti kekeringan atau perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keseimbangan antara panas dan kondisi alam menjadi hal yang sangat penting. Keseluruhan penjelasan ini menunjukkan bahwa matahari bukan hanya bagian dari sistem langit, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan di bumi, menjadikannya unsur yang sangat vital dalam tatanan kosmos.